Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran tematik hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui cara benda menghasilkan bunyi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pentingnya persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Cara benda menghasilkan bunyi. Setiap alat musik yang dimainkan menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar di dalam alat musik tersebut. Perhatikan alat perkusi berikut ketika dimainkan. Saat membran perkusi dipukul, membran tersebut bergetar hingga menggetarkan udara di dalam perkusi. Akibat getaran tersebut, maka terjadilah bunyi. Selain perkusi, ada alat musik lain yang bila dimainkan akan menghasilkan bunyi. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul, digesek, dipetik, ditiup, atau digerak-gerakan. Angklung dimainkan dengan cara digerak-gerakan. Recorder dimainkan dengan cara ditutup lubang tertentu dan ditiup. Pianika dimainkan dengan cara ditekan touch-nya, kemudian ditiup. Menurutmu, apa bunyi yang terdengar ketika memainkan alat musik ini? Selanjutnya, perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara, udara termasuk benda gas. Bunyi merambat melalui benda padat. Pada permainan ini, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air dalam tong, air termasuk benda cair. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Menurutmu, media manakah yang paling cepat merambatkan bunyi? Jawabannya adalah benda padat. Di video kali ini kita akan pelajari muatan pelajaran PKN KD 3444 ya.
Kita mulai dengan keragaman bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keragaman suku bangsa yang luar biasa besar. Jadi, kalau kita lihat gugusan pulau-pulau di Indonesia ini masing-masing memiliki suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, dan masing-masing suku bangsa itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa bayangkan betapa kayanya bangsa Indonesia ini dengan keragaman suku bangsanya. Selain keragaman suku bangsa, bangsa Indonesia juga memiliki keragaman budaya. Jadi suku bangsa itu adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki keragaman fisik, bahasa, adat istiadat. Misalnya di Minang kita mengenal ada suku Minang, contoh-contohnya suku Asmat, suku Dayak, dan masih banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia ini. Kerjasama dalam keragaman, maka prinsipnya adalah bahwa perbedaan atau keragaman itu harus menjadi bukan penghalang untuk melakukan kerjasama. Contohnya misalnya kerja bakti. Kerja bakti itu salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kerja bakti membersihkan lingkungan seperti ini, seperti ada di foto ini. Contoh yang lain adalah festival budaya. Ini adalah festival, itu sebuah acara yang menampilkan kebudayaan dari seluruh provinsi di Indonesia. Masyarakat dari berbagai ragam suku bekerjasama menampilkan kebudayaan yang mereka miliki masing-masing. Ini salah satu contoh festival di daerah Jawa Timur, di Lumajang sana. Nah, oleh karena keragaman yang begitu besarnya bagi bangsa di Indonesia, maka penting kita membangun persatuan dan kesatuan. Ya, jadi bangsa Indonesia tadi sudah dijelaskan memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka bangsa Indonesia memerlukan apa yang dinamakan dengan persatuan. Kalau kita tidak bersatu, maka kita bisa membayangkan kita akan terpecah belah. Misalnya seperti ini. Seperti pada saat penjajahan terjadi di negara kita, di mana kita dipecah belah oleh penjajah sehingga kita tidak bisa melawan penjajahan. Perlu sikap untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh, menghormati teman yang beribadah. Karena agama kita juga beragam, maka kalau kita tidak saling menghormati sesama teman, maka persatuan itu tidak bisa kita jaga. Contoh yang lain, membeda-bedakan suku. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku dengan teman atau dengan tetangga di lingkungan kita. Karena jelas kita terlahir di Indonesia itu memiliki keragaman suku. Jadi sudah ada keragaman suku sebelum kita dilahirkan. Maka dari itu kita tidak boleh membeda-bedakan suku dari teman kita. Menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Jadi kalau kita tidak menghormati, maka dikhawatirkan akan terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan. Oleh karena itu, kita harus menghormati pendapat teman. Menghormati keragaman budaya yang lain. Tadi sudah dijelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat macam-macam. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, kita harus saling menghormati. Contoh yang berikutnya, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi sudah barang tentu membangun persatuan atau menjaga sikap persatuan itu kita harus punya rasa saling memaafkan. Itu adalah contoh-contoh bagaimana sikap menjaga persatuan yang bisa kalian praktekkan sehari-hari di lingkungan
sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain suku bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Berikut contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya, bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat. Keragaman rumah adat. Rumah adat setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan kebutuhan dan aktivitas masyarakatnya. Bangunan yang digunakan juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam di sekitarnya. Contohnya, rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah. Contoh lainnya, rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Keragaman tarian tradisional. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian tradisional di setiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Contoh, tari Ratu Jaroy dari Aceh. Keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah salah satu pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat, mundokan duang dari Sumatera Barat, beskap Jawa Tengah, payas dari Bali. Pakaian tradisional biasa digunakan dalam acara adat suatu daerah. Keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional adalah salah satu senjata khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam aktivitas masyarakat sekitar atau upacara adat. Keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional setiap daerah berbeda-beda. Bahan yang digunakan untuk membuatnya disesuaikan dengan sumber daya alam yang tersedia. Alat musik biasa digunakan sebagai pengiring lagu atau tarian tradisional. Selanjutnya, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Contoh lainnya, suku Asmat yang mampu menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Apa keragaman yang ada di daerahmu? Nah, anak-anak, kalian telah menyimak beberapa penjelasan materi pada hari ini. Untuk penugasan, selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal di buku pupena halaman 23 sampai 24. Untuk absensi, jangan lupa kalian tulis nama beserta kelas di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.